السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله ربنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات, a'azzana Allah wa iyyakunna ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Ula yang memberikan kepada kita kenikmatan dan limpahan kasih sayangnya. Setiap hari kita tumbuh dan hidup dengan nikmat dan pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Terkadang terpikir oleh seorang hamba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya, tetapi stop, jangan lanjutkan keinginan itu, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengabarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tak mungkin kalian mampu menghitungnya, karena memang Allah Rabbul Alamin tidak memerintahkan seorang hamba untuk menghitung, tetapi Allah Rabbul Ula memerintahkan kita untuk bersyukur. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah, ingatlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian lupa kepadaku. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Kalau seorang hamba bersyukur kepada Allah, Allah tidak mendapatkan keuntungan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kesyukuran seorang hamba akan menyelamatkan dia dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah Ibrahim, di ayat yang ke-7, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, aku tambah nikmat, dan barang siapa yang ingkar, maka sejatinya sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Salawat dan salam semoga sampai kepada tauladan terbaik, Nabi yang dirindui, Rasul yang dinantikan perjumpaan dengannya, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam sampai selalu kepada wanita-wanita pilihan, kekasih pendamping hidup Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri beliau. Semoga salawat dan salam sampai kepada putra dan putri beliau, sampai kepada para sahabat dan sahabiyat yang pertama kali beriman, berhijrah dan berjuang bersama beliau, dan semoga Allah Rabbul Alamin kumpulkan kita bersama mereka orang-orang yang saleh. Ma'asyarul muslimat, a'azzanallah wa iyyakunna ajma'in. Kita sudah mempelajari bahwasanya Allah menciptakan kita untuk bertauhid kepadanya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki hak tauhid di dalam ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki tauhid di dalam memilih dan menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah inginkan, dan Allah memilih apa yang Allah inginkan. Karena itu di sana ada manusia-manusia yang Allah pilih, di antara mereka adalah para nabi dan rasul. Di antara manusia yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Yang paling utama di antara nabi dan rasul adalah para rasul. Yang paling utama di antara para rasul
adalah ulul azmi, Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah meninggikan derajat manusia di atas manusia yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan tempat di antara tempat-tempat yang lain. Di antara semua itu adalah Allah muliakan Madinah dan Mekah di antara tempat-tempat yang ada di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga meninggikan derajat waktu di antara waktu-waktu yang lain. Di antara sekian hari di setiap pekannya, yang paling mulia adalah hari Jumat. Di antara bulan di setiap waktunya, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan yang paling mulia di bulan Ramadan tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan hari terbaik di muka bumi adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Hari terbaik di muka bumi adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan yang paling baik hari itu adalah hari Arafah, 9 Zulhijjah. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha aw fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr." Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana amal saleh padanya itu lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hari ini adalah hari yang amal saleh lebih dicintai. Kemudian para sahabat pencinta kebaikan, menginginkan segala kesalehan, mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah juga amalan pada hari ini akan mengalahkan jihad di jalan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah, bahkan amal saleh di hari ini itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah SAW, kecuali orang yang berjihad dengan harta, dengan jiwanya, tetapi dia syahid dan hartanya diambil oleh musuh. Perhatikan ma'asyiral muslimat, dikatakan oleh Nabi bahwasanya jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Jihad adalah puncaknya Islam. Tetapi amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal bulan Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahala jihad, kecuali jihad yang dilakukan oleh seorang dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian dia syahid dan dia hartanya diambil oleh musuh-musuhnya. Subhanallah, ini adalah bentuk Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr pada ayat yang ke-1 dan ke-2, Allah mengatakan wal fajr wa layalin ashr. Kata Allah, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Sebagian para ulama mengatakan malam yang 10 adalah malam akhir di bulan Ramadan. Dan sebagian ulama dan jumhur, pendapat kedua ini jumhur, di antaranya adalah Ibnu Abbas dan yang lainnya, mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan adapun malam yang utama adalah 10 akhir bulan Ramadan. Adapun siang yang utama adalah 10 awal bulan Zulhijjah.
Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di hari ini, hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah, hari ini akan berlalu dan hari kemudian pun akan berlalu. Maka seorang hamba harus seperti apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang-orang yang berlomba, hari inilah seharusnya dia berlomba. Kata Allah tabaraka wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menuju segala kebaikan. Jamaah, ini adalah tijaratan lan tabur. Hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah adalah hari perdagangan terbaik. Jamaah, kalau kita lihat pedagang-pedagang dunia, apalagi kalau ada bazar dan sebagainya, itu mereka subuh-subuh itu sudah bangun jamaah. Siapin, dia mau jual apa, dia siapin bahkan dari malam atau dari hari sebelumnya. Dia sudah persiapkan, jangan sampai dia telat, jangan sampai ada peralatan yang dia tinggalkan. Kalau itu yang kita lakukan dalam perniagaan dunia kita, maka perniagaan akhirat kita harus lebih. Beramallah untuk dunia sesuai kadar kita hidup di dunia, tetapi beramallah untuk akhirat sesuai dengan kekekalan kita di akhirat. Beramallah untuk dunia sesuai dengan kadar usia kita di dunia, secukupnya saja. Tetapi beramallah untuk akhirat sesuai dengan kadar baqa, kekekalan kita di akhirat tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW tadi mengatakan, ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain adalah a'zam, lebih agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka sejatinya seorang muslim dan muslimah berusaha untuk berkorban untuk hari ini. Tetapi memang terkadang kekuatan tidak melebihi keinginan. Terkadang harapan tidak didukung dan tidak disokong oleh kemampuan yang ada. Ketahuilah, kalau saat ini masih terasa berat untuk melakukan ketaatan tersebut, maka itu adalah kalla bal rana ala qulubihim, yang membuat mereka berat untuk taat itu adalah dosa-dosa yang mengidap hati mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hari-hari ini adalah hari terbaik, lebih baik dari hari pernikahan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari terbaik, lebih baik daripada hari keuntungan kita dalam segala usaha. Maka seorang muslim dan muslimah berusaha mengambil faedah dari hari ini. Karena waktu yang singkat, maka kita akan masuk apa kiranya amalan yang selayaknya dilakukan oleh seorang hamba dalam hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, hendaknya seorang muslim dan muslimah meningkatkan kualitas amalan-amalan wajibnya. Hendaknya seorang muslim dan muslimah meningkatkan amalan-amalan wajibnya. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, yakni hadis qudsi, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melakukan kewajiban-kewajiban. Maka amal saleh, amal kewajiban yang dilakukan seorang muslimah di hari 10 awal bulan Zulhijjah adalah lebih utama daripada hari-hari yang lain. Dia jaga salatnya sebagaimana salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tak jarang ketika Nabi SAW meluruskan saf, Nabi SAW mengatakan, sallu salata muwaddi'in, salatlah seperti salat terakhir bagimu. Hendaknya setiap orang di dalam salatnya berusaha, mungkin ini salat terakhir saya. Alangkah indah jika seorang hamba melakukan salat wajib di hari 10 pertama bulan Zulhijjah, apalah lagi bertepatan dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kemudian Allah tabaraka wa taala izinkan hari itu sebagai hari perpisahan dengan dunia.
Subhanallah, hidup di dunia, kasus pandemi mengajarkan kepada kita bahwasanya dunia ini tak pantas untuk diperjuangkan. Dunia yang dikatakan oleh Nabi SAW, permisalan dunia adalah permisalan makanan anak Adam. Sepintar apapun dia memberikan bumbu kepadanya, memberikan resepi padanya, dia kasih garam, dia kasih ini dan itu, akhirnya semua itu akan menjadi kotoran. Dan subhanallah jamaah, musibah yang menimpa seorang hamba mengajarkan kepada kita banyak sekali pelajaran. Di antaranya subhanallah, di sana ada orang-orang yang lebih meningkatkan ikhtiarnya daripada tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, padahal Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti yang diberikan kepada burung. Subhanallah jamaah, tak sedikit di antara kita di musim ini, karena ini adalah kesempatan jualan online-nya itu lebih besar, tak sedikit orang yang tak sungkan-sungkan mengikuti seminarnya. Subhanallah. Tetapi di situ dia lupa bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Lan tamutan nafsun hatta tastakmila rizqaha." Tak mungkin jiwa itu mati dan meninggalkan jasadnya kecuali kalau rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tak mungkin kita itu musnah selama sesuap rezeki masih ada untuk kita. Rezeki kita telah dijamin oleh Rabbul Alamin, tetapi tidak ada yang pernah menjamin amal soleh kita. Rezekiku dijamin, tetapi amal solehku masih teka-teki. Aku gapai ataukah tidak? Tidakkah malu kita kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang Allah katakan kepada tentang mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dalam surat At-Taubah. Kalau tidak salah ayat 100, Allah mengatakan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Kenapa mereka? Radhiyallahu anhu, Allah sudah ridho dengan mereka. Selagi mereka hidup, Allah sebutkan Allah ridho kepada mereka. Tetapi jemaah, apakah dengan stempel keridhaan Allah yang sudah mereka miliki, mereka stop dan mundur dan menahan diri dari ibadah? La, wallahi wa rabbil Ka'bah, tidak demi Allah. Justru mereka takut menjadi orang-orang munafik. Mereka khawatir diri mereka dihisab, dan mereka berharap seandainya mereka hanyalah sebagaikan rumput-rumput, dan berharap tidak dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara kita yang hidup di zaman ini, jaminan surga tak pernah kita miliki. Kemampuan untuk memahami ilmu agama tak kita kuasai. Tetapi ternyata kecintaan kita kepada dunia sudah melalaikan kita dari semua itu. Subhanallah, malu rasanya untuk mendekati telaga Nabi alaihi salatu wassalam dan minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi berusahalah, karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, Allah akan berikan dia hidayah. Ambil pelajaran dari Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya Allah, muliakan Islam, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Maka Allah melihat bahwasanya hati Umar adalah hati yang cinta kebaikan, bersungguh mendapatkan hidayah.
maka Allah berikan hidayah kepada Umar. Ambil pelajaran dari kisah Qarun. Qarun merupakan pengikut Musa alaihissalam. Kemudian dia minta kepada Nabiullah Musa agar didoakan untuk diberikan kekayaan oleh Allah, agar dia bisa membantu kebaikan-kebaikan. Maka Musa pun mendoakan alaihissalam. Maka jadilah Qarun hamba yang semakin sombong, dan dengan itu mengajarkan kepada kita bahwasanya bertambahnya pundi-pundi dunia kita tak menjamin seorang itu semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah, kita tidak semulia para sahabat, kita tidak semulia para sahabiyat, tetapi ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka memohonlah pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang pertama, lakukanlah amalan kewajiban salat kita. Kemudian yang sudah menikah, setelah Allah dan Rasulnya ada urutan selanjutnya, yaitu suaminya. Subhanallah, ketika kita membaca hadis-hadis tentang wanita, subhanallah, Nabi SAW mengatakan di satu sisi, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan terbaiknya adalah wanita yang salihah. Tetapi satu sisi Nabi SAW mengatakan, uridun nar, dinampakkan kepadaku neraka, wa ajidu aksar ahlihan nisa, tetapi ternyata penghuni terbanyak neraka adalah wanita. Subhanallah. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wanita berada di antara dua sisi. Tetapi kalau dia lebih condong kepada sisi salihah, maka kata Nabi SAW, dia akan diberikan pilihan oleh Allah. Pilih, ingin masuk dari pintu syurga yang mana. Tetapi kalau dia bukan salihah, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Tak mampu tubuh kita menahan neraka Allah Jalla wa ala. Berbaktilah kepada suami. Nisa'ukum min ahlil jannah, perempuan-perempuan penduduk surga tersebut, kata Nabi SAW, adalah yang kalau dilihat itu menyenangkan, kalau dipanggil datang. Subhanallah. Dan kalau suaminya marah, dia pegang, dia katakan, kakanda, sayang, tak mungkin mata terpejam, tak mungkin diri ini nyaman untuk melelapkan tidur jika orang yang ridho Allah bergantung dengan ridhonya tak memaafkan diri. Subhanallah. Kalau para muslimat perhatikan itu kehidupan muslimat, ternyata surganya tak jauh dari rumahnya. Tak perlu dia ke masjid untuk salat berjamaah, karena salatnya di rumahnya lebih baik. Tak perlu dia bekerja, karena memang asalnya adalah dia tersebut untuk menjaga dirinya dari segala mara bahaya. Tetapi syaitan tidak pernah diam, dan seorang pun haruslah berjuang untuk itu. Kemudian setelah itu ingat orang tua. Kata Nabi SAW, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tetap pada murka kedua orang tua dalam hal-hal yang diizinkan oleh Allah Jalla wa ala. Lebih besar dari itu adalah fokus kepada tauhid. Kemudian yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba adalah banyak bertakbir dan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ma min ayyam, tidaklah hari-hari a'zamu, lebih agung, wala ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah, al-amalu fihi, amal salih padanya, daripada hari yang 10. Kata Rasulullah,
fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Maka berbanyaklah di 10 hari Zulhijjah bertakbir, bertahlil dan bertahmid kepada Allah Jalla wa Ala. Silakan Anda ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh juga Anda mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan nanti akan kita sebutkan apa yang terbaik dikatakan pada hari-hari tertentu. Jadi perbanyaklah di hari 10 Zulhijjah adalah untuk berbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa fungsi zikir? Agar suatu saat ketika kita sulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lupa kepada kita. Kesulitan kita yang tidak menemui lorong solusi, itu diantaranya adalah kita lalai dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan tadi itu, fazkuruni azkurukum. Ingatlah kalian kepadaku dalam surah Al-Baqarah, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, berzikirlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ingat kepadamu ketika engkau sulit. Subhanallah jemaah. Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan, permisalan zikir bagi hati kita itu bagaikan air bagi seekor ikan. Permisalan zikir bagi hati bagaikan air bagi ikan. Coba dibayangkan bagaimana ikan kalau dikeluarkan dari air, lama-lama dia terkapar, sakit, kemudian dia mati. Dan dikatakan bahwasanya sesungguhnya syaitan tersebut mengintai hati manusia. Kalau dia lalai dari zikir kepada Allah, waswas, maka syaitan tersebut akan memberikan waswas. Tapi kalau dia berzikir kepada Allah, syaitan tersebut akan pergi dan menjauh dari hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang seorang hamba bingung apakah dia harus berzikir atau berdoa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku, aku akan berikan kepada dia pemberian lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Jadi di satu sisi zikir lebih baik daripada berdoa, tetapi seorang yang saleh dan salihah berusaha menggabung semua yang dia bisa. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ibadah selanjutnya adalah dia membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran di hari ini insyaallah Jalla wa Ala jauh lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan menurut jumhur para ulama. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran, nih coba dari sekarang mulai menghatamkan Al-Quran. Berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Subhanallah jamaah, menghatam Al-Quran ini akan menjadikan seorang hamba tersebut mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Karena Nabi SAW menyebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Alangkah indah jika ditadaburi, jika dipahami dan diamalkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang seorang itu punya banyak pekerjaan dalam kehidupannya. Kerja ini, tugas ini dan itu. Dia sudah siapkan masing-masing waktu, tetapi sulit untuk diselesaikan. Maka sejarah para ulama mengatakan kepada kita bahwasanya siapa yang merasakan urusannya tidak mudah terselesaikan, maka perbanyaklah baca Al-Quran.
Hitung-hitungannya jemaah, kalau kita mengerjakan tugas 6 jam nggak selesai, kalau kita ambil 1 jam untuk baca Quran, hitung-hitungannya selesai atau tidak? Tidak. Tetapi ini kita baca kalamullah, Allah akan tolong kita. Karena kita harus ingat bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita setiap harinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, hanya kepadamu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara amal yang utama tentunya bagi yang mampu adalah berhaji dan berumrah. Subhanallah. Haji dan umrah di bulan, di hari-hari yang utama. Nabi SAW mengatakan, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain akan menghapuskan dosa antara keduanya. Wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Dan kalau dilakukan di amal ini, maka dia jauh pahalanya lebih besar dari itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tetapi tak semua orang yang berhaji itu dapat pahala haji. Dan ada orang yang tidak berhaji, dia dapat pahala haji kalau dia sudah menyimpan niat, ya Allah hamba ingin berhaji, tetapi dia tak punya zat, tak punya bekalnya, tak punya biayanya, dan fisiknya pun tidak mampu ke sana. Dengan niatnya, maka Allah tabaraka wa taala akan berikan kepada dia pahala haji selama di hari tersebut dia beramal saleh. Nabi SAW mengatakan, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kalau seorang hamba itu sakit atau musafir, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dilakukan ketika sehat ataupun ketika tidak safar. Artinya, kalau dia sudah punya niat tetapi terhalang, maka niatnya ini mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah Jalla wa Ala. Kemudian, ya ringkas ya, amalan selanjutnya adalah ibadah puasa. Subhanallah. Berpuasa di 10 awal Zulhijjah maksudnya adalah 1 sampai 9. Karena di hari 10 tidak boleh dia berpuasa. Karena Nabi SAW melarang berpuasa di hari raya. Dia berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Alangkah indah jika dia bisa lakukan semua 1 sampai 9. Jika tidak bisa, alangkah indahnya dia lakukan 8 dengan hari Arafahnya dia ambil, atau 7 dengan hari Arafahnya dia ambil, atau 6 dengan hari Arafahnya dia ambil, atau dia menggunakan sistem puasa Daud di 10 hari pertama 9 hari Zulhijjah tersebut. Dia ambil puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, tetapi hari Arafahnya dia ambil. Atau kalau tidak mampu, dia gunakan sistem Senin dan Kamis, tetapi hari Arafahnya dia ambil. Dan kalaupun dia tidak mampu, ya maka dia berpuasa minimal di hari Arafah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu. Puasa Arafah, aku berharap Allah mengampuni dosa tahun yang lalu dan tahun yang kemudian. Subhanallah, 2 tahun jemaah. Kata Nabi SAW, dalam riwayat lain disebutkan, Nabi SAW ditanya tentang pahala puasa Arafah. Kata Nabi SAW, yukaffiru al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun yang tersisa atau tahun yang berikutnya. Subhanallah. Di sana ada pendapat yang mengatakan gak disunahkan puasa Arafah, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi puasa Arafah. Subhanallah. Maka kita katakan sunnah Nabi bukan hanya perbuatannya, tetapi sunnah Nabi itu adalah perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan ucapan beliau. Nabi tidak berpuasa saat itu. Di antara alasannya adalah saat itu Nabi SAW berhaji.
Di antaranya, kemudian Nabi SAW khawatir itu menjadi kewajiban. Maka Nabi SAW mengatakan puasa Arafah menghapus pahala menghapus dosa sekian dan sekian. Berarti di sini sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam konteks umum Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang puasa satu hari karena Allah, di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara wajahnya dengan neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Ini lafaz umum, satu hari dia berpuasa. Bagaimana lagi dengan satu hari ketika dia berpuasa di hari Arafah. Subhanallah. Jangan sampai hal ini terlewatkan. Kalau ternyata dia uzur di hari itu, subhanallah, niatkan dari sekarang. Semoga dengan itu Allah tabaraka wa taala berikan pahala tersebut, karena ada penghalang yang menghalangi dia. Kalau tidak ada penghalang, mungkin dia akan melakukannya. Kemudian di antara amal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah berdoa. Subhanallah. Bukankah Allah mengatakan orang yang tidak berdoa itu sombong? Bukankah bukankah Rasulullah mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaihi? Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah, Allah akan murka. Maka Nabi SAW setiap harinya berdoa. Dan kata Allah tabaraka wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, nama-nama yang subhanallah luar biasa sucinya. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut. Subhanallah. Jadi berdoa jemaah, terkhusus lagi ditingkatkan di hari Arafah. Lebih banyak lagi berdoa di hari Arafah, karena Nabi SAW mengatakan khairud du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Perbanyak doa di hari itu. Dan sebaik-baik zikir yang diucapkan di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Dia berdoa, dia bertakbir, dia berzikir, dia baca Al-Quran, dia puasa, dia mentauhidkan Allah, dia berbakti kepada suaminya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di antara hal dia lakukan juga saat itu adalah menuntut ilmu. Subhanallah. Kita berharap subhanallah, orang yang terpilih hadir di majelis hari ini, khususnya datang ke masjid, adalah orang yang Allah tabaraka wa ta'ala persaksikan di tengah malaikatnya bahwasanya Allah sudah ampuni dosa mereka. Subhanallah. Karena malaikat itu keliling, kemudian duduk di majelis ilmu, kembali kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang hadir di majelis ilmu itu memohon syurga, meminta perlindungan dari neraka, dan minta diampuni. Maka kata Allah, aku ampuni mereka. Subhanallah. Jamaah, menuntut ilmu di musim ini beda dengan musim yang lain jemaah. Subhanallah. Maka hal ini adalah semoga menjadi perjuangan yang tidak tersia-siakan oleh seorang hamba yang mendengarkan ini tetapi tidak sempat hadir hari ini, cari majelis yang lain. Apalah lagi ini hari apa jemaah? Hari Jumat. Sebaik-baik hari yang terbit padanya adalah hari Jumat, dan yang lebih terbaik lagi adalah hari Arafah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian bersedekah. Khususnya para wanita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasaddaqna ya ma'syar nisa, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kepada Allah dari neraka walaupun hanya apa? Separuh dari kurma engkau bersedekah. Kemudian berkurban. Subhanallah. Berkurban adalah ibadah yang sangat besar di bulan haji ini, yaitu bulan Zulhijjah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Inilah saya kira secara ringkas karena di masa pandemi, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.